Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah di video sebelumnya sudah saya jelaskan materi tentang PPh pasal 21. Nah, ini saya mau menjelaskan contoh perhitungan PPh pasal 21 dengan berbagai model penghasilan. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa PPh pasal 21 itu kan sifatnya subjektif sekali, karena memang objeknya adalah orang pribadi, subjek pajaknya adalah orang pribadi, objeknya adalah penghasilan yang diterima oleh orang pribadi. Nah, sehingga perhitungan PPh-nya juga berdasarkan kondisi dari si penerima penghasilan. Nah, ini saya ambil beberapa skema, ada empat skema utama untuk perhitungan PPh pasal 21. Mungkin nanti di soal yang teman-teman temui bisa ada modifikasi, cuman intinya adalah ini yang saya sampaikan ini. Nah, contoh yang pertama adalah PPh pasal 21 dengan skema gaji bulanan. Jadi dia karyawan tetap dengan menerima gaji bulanan. Nah, seperti apa contohnya? Di sini sudah ada soal, ya. Nah, ini Ardan sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Merupakan karyawan tetap pada PT Bahari dengan memperoleh gaji bulanan sebesar 7 juta per bulan. PT Bahari mengikuti program jam sostek BPJS Ketenagakerjaan, ya. Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing 0,50% untuk jaminan kecelakaan dan 0,30% untuk jaminan kematian dari gaji pokoknya, berarti dari 7 juta itu, ya. PT Bahari menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 0,37% dari gaji. Sedangkan Ardan menanggung iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Bahari juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Bahari membayar iuran pensiun untuk Ardan sebesar 100.000 setiap bulannya, sedangkan Ardan membayar iuran pensiun sebesar 50.000 setiap bulannya. Hitung besarnya PPh pasal 21 untuk bulan Juli tahun 2019. Nah, bagaimana perhitungannya? Ini sudah ada rumus untuk menghitung PPh pasal 21. Nah, ini rumusnya. Rumus perhitungan PPh pasal 21. Jadi rumus ini adalah formulasi utama, tinggal nanti kita lihat kondisi atau data yang diketahui di soal seperti apa. Nah, ini rumus perhitungan PPh 21 ini yang harus banget teman-teman pahami. Jadi yang pertama adalah semua penghasilan itu dijumlahkan. Penghasilan yang dijumlahkan itu apa saja? Gaji, tunjangan, kalau dia dapat tunjangan, entah itu tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan konsumsi, nah itu dijumlahkan. Kecuali jika tunjangan itu berbentuk natura. Misalnya untuk transport, kalau transportnya itu diberikan dalam bentuk uang, berarti kan tunjangan transport, maka itu ditambahkan, dijumlahkan di sini. Tapi kalau transportnya itu diberikan dalam bentuk mobil dinas, ya, berarti kan natura, ya, atau kenikmatan atau fasilitas yang tidak berupa uang, maka tidak perlu dijumlahkan di sini. Yang berikutnya adalah dijumlahkan asuransi atau premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Ya, asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja ditambahkan di sini. Kecuali JHT dan pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Kenapa kok ini tidak boleh dijumlah?
Karena JHT dan pensiun itu kan baru dinikmati oleh karyawan pada saat mereka pensiun, pada saat mereka memperoleh manfaat pensiun. Nah, ketika mereka memperoleh manfaat pensiun, itu dikenakan pajak. Nah, maka kalau kita tambahkan di sini premi asuransinya, pajaknya menjadi double. Untuk itu, untuk supaya kita bisa menghindari double tax atau pemajakan berganda, maka JHT dan pensiun ini tidak perlu dijumlahkan dalam menghitung PPh pasal 21 karena dikenakannya baru nanti ketika si karyawan atau pegawai tersebut menerima manfaat uang pensiun. Nah, oke. Berikutnya yang juga perlu dijumlahkan adalah THR jika karyawan tersebut dapat THR dan bonus. Nah, untuk yang gaji, tunjangan dan asuransi ini kan ya. Kalau THR dan bonus, kalau THR kan 1 tahun dapatnya sekali ya, jadi langsung dijumlahkan, tidak perlu disetahunkan. Kalau bonus nanti bisa dilihat dia dapatnya tahunan apa semesteran apa bulanan, nanti tinggal dijumlahkan kumulatifnya setahun. Kalau ini sudah dijumlahkan, ketemulah angka jumlah penghasilan bruto setahun. Kemudian dikurangi biaya jabatan. Meskipun di soalnya nanti tidak diketahui tidak dinarasikan biaya jabatan, tetapi kalau dia statusnya adalah pegawai tetap, maka biaya jabatan ini otomatis dikurangkan. Ya, meskipun di narasi soalnya nggak ada. Ini karena biaya jabatan itu kalau di undang-undang itu definisinya adalah biaya untuk menagih, memelihara jabatan. Jadi biaya jabatan ini default ya, ini rumus, jadi pasti muncul. Biaya jabatan nyarinya dari mana? 5% dari penghasilan bruto. Nah, ini dari sini. Kalau kita sudah ketemu jumlah bruto setahun, tinggal dikalikan 5%, itu ketemu biaya jabatan. Tapi ada ketentuannya, maksimal 500.000 per bulan dan 6 juta per tahun. Maksudnya gimana? Jadi nanti ketika kita menghitung biaya jabatan, kita cari dulu 5%-nya dari penghasilan bruto itu berapa. Kalau 5%-nya dari penghasilan bruto itu katakanlah 3 juta, ya berarti kan masih di bawah 6 juta, maka itu boleh dikurangkan semua. Tapi ketika 5%-nya dari 1 miliar misalnya, nah itu kan banyak, 50 jutaan ya. Nah itu kan sudah di atas 6 juta, maka tidak boleh dikurangkan semua. Yang boleh dikurangkan hanya 6 jutanya saja. Nah itu maksudnya batas maksimal nanti aplikasinya seperti itu. Kemudian pengurang kedua adalah iuran yang dibayar oleh pegawai. Iuran pensiun, iuran JHT atau mungkin iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh pegawai. Nah itu bisa dikurangi di sini. Nah setelah penghasilan bruto setahun dikurangi dengan 2 item ini, ketemulah jumlah penghasilan neto setahun. Setelah itu dikurangi PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Nah ini yang terlihat subjektif sekali dari PPh 21 karena PTKP ini tergantung dari status wajib pajak. Dia sudah menikah dengan berapa tanggungan atau belum menikah. Nah itu nanti akan berpengaruh ke besaran PTKP-nya. Kemudian dikurangi juga dengan zakat ya. Zakat atau iuran keagamaan lainnya yang bersifat wajib. Kalau di Islam kan istilahnya zakat. Nanti kalau di non muslim nggak tahu apa gitu ya. Pokoknya iuran keagamaan yang bersifat wajib. Jadi kalau wajib pajaknya itu bayar zakat, khususnya zakat mal. Nah itu bisa dikurangkan bisa sebagai pengurang penghasilan neto setahun. Setelah itu ketemulah jumlah penghasilan kena pajak. Nah jumlah penghasilan kena pajak ini nanti akan dikali dengan tarif progresif, ketemulah PPh 21 setahun. Kalau nyari PPh 21 sebulan gimana? Ya tinggal dibagi 12. Oke, itu tadi rumusnya. Nah sekarang kita aplikasikan ke soal yang sudah kita baca tadi. Nah ini perhitungan PPh 21 Ardan untuk bulan Juli 2019. Kita masukkan
dia dapatnya berapa tadi, 7 juta ya, 12 bulan, atau 7 jutanya ini kita setahunkan, jadi 12 dikali 7 juta ketemunya 84 juta. Kemudian premi jaminan kecelakaan kerja yang dibayar oleh perusahaan 0,50% ya tadi, dikali 7 juta dikalikan dengan 12 hasilnya 420. Kemudian premi jaminan kematiannya adalah 252. Kemudian jumlah bruto penghasilan setahun ketemunya 84.672. Nah, ini biaya jabatannya 5% dari penghasilan bruto setahun. 5% dari 84.627. Ketemunya sekian, masih di bawah 6 juta ya, sehingga kita masukkan semua. Kemudian iuran jaminan hari tua besar ini 1.680, dapatnya dari mana? 2% dikali 7 juta dikali 12. Iuran pensiun yang dibayar oleh Ardan itu kan 100.000 per bulan ya. Nah, itu dikalikan dengan 12, 1.200.000. Ketemu jumlah pengurangnya 7.113.600. Jumlah penghasilan neto setahun 84 dikurangi 7 juta. Ketemunya 77 sekian. Nah, untuk Ardan tadi dia kan statusnya sudah menikah tetapi belum memiliki anak, sehingga perhitungan PTKP-nya seperti apa? Ini statusnya K0, menikah atau kawin 0 tanggungan, tanpa tanggungan. Sehingga pembebanan PTKP-nya seperti apa? Untuk WP sendiri sebesar 54 juta setahun. Untuk status kawinnya 4.500.000 setahun. Sehingga ketemu PTKP-nya 58.500. Nah, ini karena tanpa tanggungan. Nanti kalau ada tanggungan maka ditambahkan 4.500.000 untuk setiap tanggungannya. Nah, ini ketemu jumlah penghasilan kena pajak sebesar 19 juta sekian ya, dari 77 dikurangi 58. Nah, kalau misalnya jumlah penghasilan netonya di bawah 58 gimana? Ya pajaknya nihil berarti kan. Di bawah PTKP, masih besaran PTKP-nya daripada jumlah penghasilan neto setahunnya. Nah, ini ketemu jumlah penghasilan kena pajaknya 19 juta, PPh 21-nya gimana? 5% dikali 19 juta. Masih ingat tarif progresif kan ya? 0 sampai 50 juta tarifnya 5%. Di atas 50 juta sampai 20 juta tarifnya 15%. Dan seterusnya ya. Karena ini masih di bawah 50 juta, berarti kenanya dia tarif yang 5%. Ketemulah PPh 21 setahun sebesar 952.920. Untuk PPh 21 bulan Juli gimana? Ya tinggal ini dibagi 12, ketemunya 79.410. Nah, itu untuk yang skema 1 dengan gaji bulanan. Nah, sekarang dengan upah mingguan. Nah, ini gimana nih upah mingguan? Aji belum menikah, bekerja sebagai buruh di CV Bangun Jaya dengan menerima upah sebesar 470 per hari. Selama bulan September 2019, Aji bekerja selama 6 hari. Berapa PPh 21 atas upah Aji di bulan September 2019? Karena memang di pabrik, terutama yang pabrik manufaktur itu ya, perusahaan manufaktur, nah itu kan sering kali kita menjumpai buruhnya itu mendapatkan gaji atau upah secara bulanan. Nah, ini rumusnya untuk menghitung PPh 21 upah bulanan atau satuan, harian, mingguan. Ini nanti tergantung soalnya ya, karena upah itu kan bisa per satuan. Satuan itu maksudnya satuan produk misalnya, atau perharian seperti soal yang tadi, atau bisa juga mingguan. Jika upah satuan kurang dari 450 per satuannya, per hari bisa, per minggu bisa, maka tidak dikenakan pajak. Jika upah satuan, harian atau mingguan
dari 450 dan jumlah kumulatifnya kurang dari 4.500.000 per bulan, maka menghitung PPh-nya adalah upah satuan dikurangi 450 dikalikan tarif. 450 ini apa? Batas upah tidak kena pajak. Sama dengan PTKP ya. Kalau PTKP tadi 54 juta itu kan setahun. Nah, ini untuk upah harian atau satuan itu batas upah tidak kena pajaknya adalah 450 dikalikan tarif. Tarifnya masih sama, tarif progresif. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah jika upah satuan lebih dari 450.000 dan jumlah kumulatifnya sudah lebih dari 4.500.000 per bulan, maka PPh 21-nya ada yang melihat status kawin WP dan tanggungan, kemudian dikali tarif. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung upah satuan. Nah, oke, sekarang kita kembali ke soal. Nah, ini belum menikah, bekerja, menerima upah seharinya 470, selama sebulan bekerja selama 6 hari. Berarti upah kumulatif sebulan berapa? 470 dikali 6, 2820. Upah perharinya 470, berarti sudah melebihi 450 ya. Dikurangi upah tidak kena pajak 450, ketemunya upah kena pajak perharinya adalah 20.000, upah kena pajak 6 hari berarti 120.000. PPh 21-nya 20 dikali 5%, ketemunya 6.000. Nah, ini untuk yang skema upah satuan, harian atau mingguan. Nah, sekarang untuk skema penghasilan sebagai tenaga ahli. Tenaga ahli itu bisa konsultan, bisa akuntan publik, bisa pengacara, dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat di materi sebelumnya tentang PPh 21 yang masuk tenaga ahli itu siapa aja. Nah, ini penghasilan sebagai tenaga ahli. Rumusnya ini. Cari dulu dasar pengenaan pajak atau penghasilan kena pajaknya. Dari mana nyarinya? 50% dikali penghasilan bruto. Ya, ini rumusnya ini, 50% kali penghasilan bruto. Ketemulah penghasilan kena pajaknya adalah 8.500.000 ya, 50% dikali 17 juta. Kemudian PPh 21-nya berapa? PHKP atau penghasilan kena pajak dikali tarif. Karena masih di bawah 50 juta, tarifnya 5%, sehingga PPh 21-nya ketemu 425. Kemudian yang keempat adalah penghasilan yang diterima oleh peserta kegiatan. Contohnya di sini, Bambang seorang pemain bulu tangkis profesional yang bertempat tinggal di Indonesia. Bambang menjuarai turnamen Indonesia terbuka dan memperoleh hadiah sebesar 200 juta. Nah, PPh 21-nya berapa? Ini rumusnya langsung penghasilan bruto kali tarif. Ya. Ini harusnya penghasilan bruto, bukan PPh bruto. Penghasilan bruto kali tarif. Sehingga ketemunya, ini kan sudah di atas 50 juta ya. Maka tarifnya berapa? Yang 50 juta dikenakan 5%. Kemudian yang sisanya 150 juta dikalikan 15%. Sehingga total pajaknya adalah 25 juta. Ini PPh 21-nya sebesar 25 juta. Jadi aplikasi dari tarif progresif adalah seperti ini. Jadi bukan langsung
200 juta dikali 15%. Tapi dikenakan 5% dulu, baru sisa 15%. Ya, aturan undang-undang memang seperti itu. Itu namanya tarif progresif, lapisan tarif. Cara menghitungnya seperti itu. Baik, ini adalah pembahasan soal dari saya, contoh soal untuk PPh pasal 21. Walaupun mungkin nanti ketika menghitung PPh 21 baik di real maupun di kasus-kasus selanjutnya atau USKP gitu, ujian sertifikasi konsultan pajak, modifikasinya lain-lain ya. Misalnya di nomor 1 ini ada bonus, THR dan seterusnya, tinggal diaplikasikan ke rumus utama ini. Oke. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Sekian dulu dari saya Umi Nandiro, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.